Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menikmati kehidupan, bahkan segala berkat yang Tuhan boleh sediakan untuk kita terima dan kita nikmati. Secara khusus pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh datang di dalam kebaktian doa pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyikan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa pagi hari ini. Kami boleh merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami boleh bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami berdoa kepada Tuhan, memanjatkan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami berseru kepada Tuhan di dalam doa-doa kami, setiap seruan kami, setiap doa kami, boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Boleh senantiasa Tuhan dengar, dan boleh senantiasa Tuhan jawab seturut kehendak dan rencana Tuhan. Sebelum kami mau berdoa kepada Tuhan, sebelum kami memanjatkan deretan-deretan permohonan kami di hadapan Tuhan, saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman dan boleh menjadikan firman Tuhan ini sebagai dasar bagi kami untuk kami boleh meminta sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 12.
Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah puji-puji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Tuhan yang selalu menjaga kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, yang seringkali memberontak kepada Tuhan. Secara manusia, selayaknya lah bangsa ini dilupakan oleh Tuhan. Selayaknya lah bangsa ini ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, ternyata di tengah-tengah ketidaksetiaan umatnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan itulah Tuhan yang kita imani. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, kadangkala kita seringkali jatuh bangun, bukan.
Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita yang jatuh bangun ini, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia selalu setia berserta dengan kita. Dia selalu setia menjaga hidup kita. Dia selalu setia menantikan kita untuk kita bertobat di hadapannya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadikan kita menjadi umatnya yang boleh juga terus setia untuk mengikut Tuhan. Terus setia untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan yang kedua, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang setia itu dikatakan adalah Tuhan yang akan terus memberikan yang terbaik kepada umatnya yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara percayalah, di dalam kehidupan kita Tuhan akan merancangkan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan mungkin di dalam perjalanan hidup kita ada banyak liku-liku kehidupan. Ada banyak hal yang pahit yang kita alami. Ada banyak hal yang membuat kita bisa meneteskan air mata di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, di tengah-tengah peristiwa itu, segala rancangan Tuhan yang baik tidak akan pernah gagal. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Dia tentunya akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dan boleh menjadi dasar bagi kita pagi hari ini untuk kita meminta kepada Tuhan. Untuk kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang setia. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang tahu memberi yang terbaik kepada kita yang meminta. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami baca, yang telah kami renungkan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bahwa Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang setia. Bahwa Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang tahu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan pagi hari ini boleh senantiasa menjadi dasar bagi kami untuk kami boleh meminta kepada Tuhan di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami mau berdoa kepada Tuhan, sebelum kami memanjatkan permohonan-permohonan kami di dalam doa kami, ampuni dosa kami, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga setiap permohonan dan doa kami didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan boleh jawab seturut kehendak dan rencana Tuhan. Dan sesuai dengan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian lagi. Yaitu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu
Tuhanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Selalu baru di dalam kehidupan kami. Dan itu terbukti di mana kami ada saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kami tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Biarlah di kesempatan ini, kami boleh mengungkapkan akan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik adanya bagi kami. Bapa kami yang di surga, sesungguhnya kami adalah manusia yang hina. Manusia yang seharusnya tidak layak untuk menjadi umat-Mu. Tetapi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib bagi kami. Engkau telah memilih kami. Engkau telah memanggil kami. Sehingga kami boleh beriman kepada Tuhan. Sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami di dalam mengiring Tuhan. Kadangkala kami jatuh, kadangkala kami tidak berdaya, bahkan kadangkala kami meninggalkan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni akan ketidakpercayaan kami akan mujizat, akan kuasa, akan penyertaan, akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni juga akan tindakan-tindakan kami, perbuatan-perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang setia mengampuni dosa kami. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Dan setiap permohonan kami boleh Tuhan dengar dan Tuhan jawab di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menyerahkan untuk kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita, memberkati kita dalam kesehatan, memberkati kita dalam keluarga, memberkati kita dalam pekerjaan. Dan kiranya di masa-masa yang sulit ini, Tuhan terus meneguhkan iman kita, supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami di dalam situasi yang tidak mudah ini. Virus COVID-19 yang banyak mengubah tatanan kehidupan kami, banyak mengubah pola hidup kami. Kadangkala dalam situasi ini membuat kami sulit untuk bergerak,
membuat kami sulit untuk berjuang dalam kehidupan ini. Membuat kami sulit untuk berusaha, untuk mencari nafkah di dalam kehidupan kami, untuk mencari rejeki di dalam hidup ini. Tetapi kami percaya Tuhan, di masa-masa situasi ini, kami ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami ada Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Kami ada Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya di masa sulit ini Tuhan terus menganugerahkan kesehatan kepada kami. Karena kesehatan itu adalah modal utama bagi kami untuk berjuang, untuk berusaha, untuk terus menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kesehatan kami, jauhkan kami dari virus ini. Berkati kami juga di dalam rumah tangga kami, berkati kami juga di dalam kehidupan pekerjaan kami. Biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, boleh senantiasa Tuhan buat berhasil. Berkati kami juga Tuhan di dalam studi kami, jikalau kami masih studi. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam penyesuaian, di dalam pendidikan masa-masa online. Supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Dan kami tetap boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kami di dalam masa depan kami. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kami. Ada Tuhan yang selalu menjaga kami. Ada Tuhan yang akan terus mencurahkan berkat-berkatnya kepada kami. Sehingga mencukupkan akan segala kebutuhan dan keperluan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa di masa-masa situasi ini. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman kami. Supaya di dalam situasi ini kami tidak kandas iman. Kami tetap terus percaya kepada Tuhan. Kami tetap terus beriman kepada Tuhan. Dan kami tetap terus setia di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami, kesulitan apapun yang sedang kami hadapi. Kiranya Tuhan menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menyerahkan untuk secara khusus pelayanan gereja kita. Yang saat ini terus dilakukan via online. Supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Dan semuanya boleh untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan lewat pelayanan online ini kita juga semua dapat bertumbuh bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan kami saat ini. Secara khusus Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Yang saat ini terus menjalankan pelayanan via online. Ibadah via online, persekutuan via online, penggembalaan via online. Tuhan Engkau memberkati semua pelayanan yang ada. Supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan biar lewat pelayanan ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan biar lewat pelayanan via online ini, tetap juga dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalamnya kami dapat mengalami pertumbuhan iman. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam iman kami. Dewasa secara rohani. Pengenalan kami kepada Tuhan, akan Tuhan boleh semakin bertambah. Dan kasih kami kepada Tuhan boleh semakin bertambah pula. Sehingga itu membuat kami boleh semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa menyerahkan untuk dua hal. Yang pertama kita doakan untuk saat ini hamba Tuhan dan majelis komisi sedang membuat program untuk tahun 2021. Kita doakan supaya badan pengurus, para majelis dan hamba Tuhan diberikan hikmat daripada Tuhan. Sehingga dapat membuat program yang signifikan secara khusus di dalam situasi pandemi ini. Sehingga setiap program yang dibuat itu boleh senantiasa menyentuh kebutuhan jemaat. Dan itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan itu boleh membuat gereja kita boleh bertumbuh di dalam situasi apapun. Yang kedua kita berdoa juga untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, yang saat ini sudah mulai bekerja. Kita doakan supaya ada kesehatian, ada kesatuan. Dan biarlah lewat panitia Natal ini mereka boleh bekerja sama dengan baik dan boleh membuat acara Natal sedemikian rupa. Sehingga acara Natal
di masa pandemi ini tetap menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan itu boleh memberikan kekuatan tersendiri bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk para majelis, hamba Tuhan, dan pengurus badan komisi. Yang saat ini tentunya sedang memikirkan, sedang menggodok, sedang membuat program tahunan. Secara khusus untuk program kerja di tahun 2021. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk para majelis, untuk para hamba Tuhan, berdoa juga untuk para pengurus komisi. Kiranya Tuhan menopang mereka, kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Supaya mereka dapat bekerja sama, bersehati di dalam membuat program. Dan biarlah setiap program yang dibuat, yang dirancang untuk tahun depan adalah program yang sungguh-sungguh yang berkenan di hadapan Tuhan. Program-program yang dibuat itu adalah program yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan jemaat. Sehingga gereja kami adalah gereja yang bertumbuh. Gereja yang boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Gereja yang senantiasa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk panitia Natal. Kami bersyukur kalau panitia Natal sudah terbentuk. Kiranya Tuhan memberkati para panitia Natal yang ada. Supaya mereka boleh bekerja sama, boleh diberikan semangat, kesehatian di dalam mereka menggodok, mengelola untuk acara Natal di masa pandemi ini. Sehingga ibadah malam Natal, ibadah tutup tahun, dan ibadah tahun baru dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan khidmat yang daripada Allah. Dan itu boleh senantiasa tetap menjadi berkat bagi kami. Dan itu boleh senantiasa membuat kami tetap senantiasa teguh iman di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Percayalah Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan pasti akan menolong dan menjawab doa kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan boleh menolong kami, memimpin ibadah kami pagi hari ini. Biarlah pujian yang kami naikkan itu boleh senantiasa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar itu boleh senantiasa menguatkan, meneguhkan iman kami. Dan biarlah setiap doa-doa kami yang telah kami panjatkan kepada Tuhan, boleh Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami di dalam segala aktivitas kami. Berkati kami di dalam pekerjaan kami. Ajar kami Tuhan di dalam kehidupan kami supaya kami dapat terus menyenangkan dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebaktian doa kita pagi hari ini selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.